Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membawakan sebuah thread dari IG bernama Horror Alien. Mari kita simak ya ceritanya. Pernah ada sepasang suami istri bernama Sulastri dan Surono. Sulastri dan Surono tinggal di salah satu desa yang ada di kota Ek. Rumah yang mereka tempati saat itu masih rumah kontrakan yang sangat sederhana. Rumah kontrakannya itu mereka pilih karena harganya sangat murah. Bagaimana tidak murah? Di belakang rumah kontrakan yang mereka tinggali tersebut masih berupa rimbunan pohon bambu yang sangat rimbun dan menjulang tinggi. Mungkin di siang hari aura mistis belum terasa, namun ketika malam hari rimbunan pohon bambu yang menjulang tinggi sangatlah seram. Sarono adalah kuli bangunan serabutan. Dia biasa mengikuti proyek-proyek, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Kebetulan waktu itu Sarono mendapatkan tawaran kerja di kota C, yang membuat Sarono harus pergi ke luar kota dan meninggalkan istrinya sendiri di rumah kontrakan yang terbilang angker. Tiba saatnya Sarono pamit dengan istrinya untuk berangkat kerja ke luar kota. "Dek, aku pamit dhisik ya, hati-hati neng omah," pamit Surono pada istrinya. Artinya, "Dek, aku berangkat kerja dulu ya, hati-hati di rumah." "Nggih Mas, sampean yo hati-hati yo ning dalem. Nek wis tekan nggone aja lali kabari aku." "Ya Mas, sampean ya hati-hati ya di jalan. Kalau udah sampai kabarin aku." "Oke Dek, aku mangkat saiki ya. Dadah." "Ya Dek, aku berangkat dulu ya." Siang itu Sarono pergi menggunakan ojek menuju terminal. Hati Sulastri sangat sedih karena harus ditinggal suaminya lagi untuk bekerja di luar kota. Sarono melambaikan tangannya kepada Sulastri. Begitu juga sebaliknya. Sulastri membalas lambaian tangan dari Sarono. Tanpa mereka sadari, di balik rimbunnya pohon bambu ada sepasang mata yang menyala merah. Bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan bambu, menatap Sulastri dengan tatapan menyeramkan. Sulastri sempat menaruh curiga dengan kelakuan Sarono, namun dia tidak terlalu menghiraukannya. Dalam pikiran Sulastri, mungkin suaminya sudah sangat lapar saat menunggu bus sampai ketinggalan bus. Keesokan harinya, Sulastri tidak mendapati Surono di kamar ataupun di rumahnya. Sarono menghilang tanpa pamit. Namun, pikir Sulastri, mungkin Sarono berusaha mencari pekerjaan sambilan lain. Sambil menunggu panggilan dari bosnya yang ada di kota C, Sulastri menghabiskan waktu seperti biasa, membersihkan rumah dan melakukan pekerjaan ibu rumah tangga seperti pada umumnya. Malam harinya, pintu rumah Sulastri diketok kembali. Tok tok tok, Sulastri membuka pintu, ternyata suaminya baru pulang. "Bar sekondi Mas, kok lagi balik?" "Baru dari mana Mas, kok baru pulang?" "Biasa golek kerjaan liya Dek." "Biasa cari kerjaan lain." Tiap hari Sulastri dihadapkan pada hal yang sama. Setiap pagi hari, bahkan ketika adzan subuh, Surono selalu tiba-tiba menghilang tanpa pamit dan kembali lagi di malam hari. Sulastri menampung curiga, namun ia tidak pernah menghiraukannya. Dia pikir Surono bekerja secara diam-diam untuk memberinya kejutan dari hasil kerja kerasnya. Tidak terasa sudah 1 bulan berlalu dengan kegiatan Surono dan Sulastri yang begitu-begitu saja setiap harinya. Sebenarnya Sulastri sudah mulai curiga dengan keadaan Sarono yang penuh dengan misteri. Sejak kejadian Surono tidak jadi berangkat keluar kota, ketika Sulastri bersih-bersih rumah setiap harinya, dia selalu menemukan beberapa rantakan bulu yang gembel berwarna hitam. Tidak hanya di lantai, namun juga di tempat tidurnya. Namun kembali lagi, kejadian itu selalu Sulastri hiraukan dan tidak mau berpikiran lebih jauh lagi. Dia takut hal mistis, sangat takut. Beberapa bulan kemudian, Sulastri hamil. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Sulastri melahirkan. Hal yang aneh itu muncul lagi. Anak yang dilahirkan Sulastri memiliki beberapa keanehan, seperti pola tingkah yang tidak seperti bocah pada umumnya. Pola tingkahnya yang tidak bisa ditulis dengan kata-kata. Anak Sulastri itu juga makan dan minum sangat banyak, melebihi anak-anak di usianya. Karena anak itu adalah anak kandung dari Sulastri, oleh sebab itu, mau seberapapun besar pun kekurangan dan keanehannya, anaknya itu tetap Sulastri terima.
Selang tak berapa kemudian, tok tok tok. Dek, Sulastri, aku balik, Dek, ucap Sarono sambil mengetuk pintu. Dek, Sulastri, aku pulang. Sulastri yang mendengar ketukan pintu dari suaminya segera bergegas membuka pintu sambil menghindar anaknya. Ketika pintu terbuka, Sarono terkejut melihat anak yang digendong oleh Sulastri. Loh, sek, iki anake sapa, Dek? Tanya Sarono sangat terkejut. Loh, bentar, ini hanya siapa, Dek? Loh, piye to sampean, Mas? Ya anake sampean to. Lah anake sapa meneh? Ojo edian sampean, jawab Sulastri bingung dan sedikit marah pada Sarono yang tidak mengaku anaknya. Loh, gimana toh kamu, Mas? Ya anaknya kamu. Anaknya siapa lagi? Jangan gila sampean. Anakku saka ngendi? Aku kira tau bali lho, Dek. Kowe sing bener wae lah. Kowe selingkuh yo. Anakku dari mana? Aku nggak pernah pulang. Kamu yang bener aja. Kamu selingkuh ya. Jian, iya anakmu. Kowe pendak ndira bali kok ngakumu rak bali, balas Sulastri. Gila, ini anakmu. Kamu tiap hari pulang. Kok ngakunya kamu nggak pulang? Piye aku meh bali, aku ki pas mangkat kecelakaan terus koma wis Selasa iki. Aku ora iso ngabari kowe sama sekali. Nek kowe ora percaya karo omonganku, takono karo bosku, jawab Sarono tidak mau kalah. Gimana aku mau pulang? Aku waktu berangkat kecelakaan terus koma udah 11 bulan. Aku nggak bisa ngabarin kamu sama sekali. Kalau kamu nggak percaya sama perkataanku, tanya sama bosku. Sarono dan Sulastri bertengkar hebat meributkan anak dan tentang perselingkuhan yang Sulastri lakukan. Di tengah-tengah perdebatan mereka dikagetkan dengan suara gemuruh angin yang cukup kencang. Pepohonan bambu yang rimbun bergoyang-goyang dengan keras ke kanan dan ke kiri, seperti akan mengeluarkan sesuatu dari rimbunya. Suara pijakan kaki dan tawas yang sangat menggelegar mengacaukan perdebatan mereka. Sosok tinggi besar berbulu hitam legam bermata merah menyala muncul di balik rimbunya pepohonan bambu. Sosok yang mulai tinggi besar berbulu hitam legam berwarna merah menyala dan beberapa detik berujar menyerupai Sarono dan berkata, "Wih anakku, hahaha." Sulastri dan Sarono saling pandang. Mas, jadi selama ini sing bali duakmu, suara Sulastri mulai gemetar. Mas, jadi selama ini yang pulang bukan kamu. Dia memandang wajah anaknya. Wajah anaknya seketika berubah menjadi wajah makhluk yang mengerikan dan menjeringnya ke arahnya. Memanggilnya ibu dengan tatapan mengerikan. Sulastri langsung melempar anak itu, tidak perlu lagi itu anak kandungnya atau bukan. Sulastri dan Sarono ketakutan, mereka berlari, tidak berani menoleh ke belakang lagi, dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kontrakan itu. Ternyata menurut orang pintar, Sulastri sudah dari lama diintai oleh sosok itu. Sosok itu menunggu waktu yang tepat untuk mencelakakan Sarono dan mengambil alih posisi Sarono. Sosok itu adalah sosok yang mencintai Sulastri dengan cara yang salah. Sampai saat ini rumah itu sudah tidak pernah dihuni lagi karena cerita horornya tersebut. Takut kejadian Sulastri dan Sarono terulang kembali. Beberapa waktu warga sering kali melewati jalan ada di rumah kontrakan itu. Dari sosok tinggi besar berbulu hitam legam berwarna merah menyala di rimbunya pewarna bambu. Sosok itu tak sendirian. Sosok itu bersama anak kecil yang bentuk tubuhnya tak kalah menyeramkan dari sosok tinggi besar berbulu hitam legam berwarna merah menyala itu. Tamat.